Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali dalam materi perkuliahan metode studi hadis. Salawat dan salam semoga Allah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya muliakan, rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan salah satu pokok bahasan dalam ilmu hadis riwayah ya. Dan mungkin lebih tepatnya masih berupa muqaddimah ya, pintu masuk kepada ilmu hadis riwayah, di mana tema yang kita perbincangkan ini adalah adab-adab dalam periwayatan hadis. Adabu riwayatil hadis ya. Ada hal-hal nanti yang mesti dimiliki, dipahami dan diwujudkan dalam diri orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis. Imma nanti dia sebagai orang yang belajar hadis, atau imma dia sebagai seorang yang nantinya akan mengajar hadis. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, kita masuk ke pembahasan adab-adab periwayatan hadis. Maksudnya di sini adalah sekumpulan etika atau tata nilai yang mesti ada terkait dengan periwayatan hadis. Dalam hal ini ada adab yang berhubungan dengan orang yang belajar hadis atau adab penuntut ilmu hadis. Orang-orang yang belajar hadis ada adab-adabnya. Begitu juga dengan orang-orang yang nantinya akan mengajarkan hadis pun juga ada adab-adabnya. Baik, hadirin sekalian, yang pertama kita masuk ke pembahasan adab thalibil hadis atau adab yang berhubungan dengan orang yang belajar hadis. Jadi sebelum orang itu menjadi ahli ya, alim, berkompeten di bidang hadis, tentu sebelumnya dia terlebih dahulu sudah melewati perjalanan panjang dalam hal belajar hadis atau menuntut hadis, belajar menuntut ilmu tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama, adab thalibil hadis, bagaimana yang disebutkan oleh para ulama di dalam beberapa kitab-kitab mustalah. Misalkan ada penjelasan dari Syekh Mahmud Tahan. Misalkan beliau menyebutkan demikian, al-muradu bi adabi thalibil hadis ma yanbaghi ayat tasifa bihi thalibu min al-adabil aliyati wal akhlaqil karimah allati tunasibu syarafal ilmi alladhi yatlubuhu wa huwa hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan adab yang berhubungan dengan para penuntut ilmu hadis atau adab bagi seorang pelajar penuntut ilmu hadis adalah ma yanbaghi ayat tasifa bihi talibu minal adabil aliyah wal akhlaqil karimah. Adalah sesuatu yang semestinya ada pada diri seorang pelajar atau penuntut ilmu hadis. Sesuatu yang mestinya menjadi sifat atau karakter ya yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu hadis. Berupa apa? Minal adabil aliyah, berupa adab-adab yang luhur ya, wal akhlaqil karimah, dan akhlak yang mulia. Allati tunasibu syarafal ilmi alladhi yatlubu, yang mana adab-adab tersebut maupun kemuliaan akhlak tersebut itu relate ya, berkesesuaian dengan kemuliaan ilmu yang sedang dia tuntut. Apa ilmu yang sedang dia tuntut? Ilmu yang dia tuntut adalah wahwa hadis Rasulullah SAW. Hadis Nabi SAW itu mulia karena dia dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Dan aktivitas mencari ilmu hadis itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Maka tentulah pula seorang yang belajar hadis, yang ingin mencari hadis, dia menghiasi dirinya dengan adab-adab yang luhur dan akhlak yang terpuji tersebut. Hadirin sekalian,
Berikut beberapa adab-adab penuntut ilmu hadis yang disebutkan oleh para ulama. Memang apa yang nanti akan kita sampaikan, kita paparkan pada slide kali ini itu diambil dari berbagai sumber tentunya. Namun insya Allah tidak mengurangi dari eh, tidak mengurangi dari substansi yang akan kita gali ya. Adab-adab penuntut ilmu hadis. Yang pertama misalkan disebutkan oleh para ulama, misalkan Syekh Mahmud Tahan dalam Taisir Mustalahil Hadis, tashihun niyah wal ikhlas wal ikhlasu lillahi ta'ala fi talabihi. Jadi yang pertama adalah hendaklah meluruskan niat, mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala ketika orang ingin belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar tentang hadis itu mestilah dibangun atas dasar niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalkan disebutkan al-hadharu min an takuna al-ghayatu min talabihi at-tawassulu ila agradid dunya. Ya. An takuna al-ghayatu min talabihi at-tawassulu ila agradid dunya. Jadi yang berikutnya adalah hendaklah ketika orang belajar hadis itu juga ini lanjutan dari meluruskan niat sebenarnya, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi adanya orientasi ya atau tujuan dari belajar itu berupa mencapai agradid dunia, kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawiyah. Faqad akhraja Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Jadi Syekh Mahmud Tahan membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ibnu Majah ya, yang bersumber dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah." Sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man ta'allama ilman," barang siapa yang mempelajari satu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala, padahal ilmu tersebut semestinya dia cari, dituntut untuk mendapatkan atau untuk mencapai wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebuah cita-cita yang sangat mulia, sangat luhur ya, memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu yang dia cari. La yata'allamuhu, ternyata dia tidaklah mempelajari ilmu tersebut illa liyusiba bihi gharadan minad dunya. Ternyata dia tidak mempelajarinya melainkan dengan tujuan untuk memperoleh satu tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah. Maka orang itu, kata Nabi SAW, dia tidak akan mendapatkan urfal jannah. Di antara makna yang populer maksudnya adalah dia tidak akan mendapatkan wanginya ya, wangi bau sorga nanti di hari kiamat. Nah, maknanya kata para ulama, jika bau sorga saja dia tidak mendapatkan, maka apalagi masuk surga ya. Maka dia tidak mendapatkan bau surga, tidak masuk surga. Waliyazubillah. Nah, ini adab ya yang mesti dimiliki oleh seorang yang belajar ilmu hadis. Kemudian yang berikutnya disebutkan al-amalu bima yasma'uhu minal ahadis. Yang berikutnya adalah komitmen untuk mau mengamalkan hadis yang pernah dipelajari. Jadi ketika orang belajar hadis, dia mendapatkan hadis, dia dengar hadis, atau mungkin dia baca hadis, dia tulis hadis, maka hendaklah setiap hadis yang dia pelajari, hadis tersebut, kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya. Yang berikutnya disebutkan, misalkan ayu azima syaikhahu wa man yasma'u minhu wa yuwakkirahu. Fadzalika min ijlalil ilmi wa asbabil intifa. Wa ayyataharra ridahu wa ayyasdira ala jifaihi law hasala.
Jadi yang berikutnya adalah di antara adab seorang yang ingin belajar hadis, hadirin sekalian, hendaklah dia mengagungkan, ya, mengagungkan dan menghormati guru. Jadi orang yang belajar tentu kita apa memperoleh jasa dari seorang guru, ya. Kita belajar dari seorang guru, maka hendaklah guru tersebut orang yang mengajarkan hadis tadi itu dimuliakan, diagungkan, ya. Baik dia adalah seorang memang dikenal sebagai guru hadis atau ulama hadis, wa may yasma'u minhu, ataupun orang yang menjadi asbab kita mendapatkan hadis, ya. Orang yang kemudian menjadi asbab kita memperoleh hadis. Wa yuwaqqirahu, kita memuliakan, ya, mengagungkan, memberikan penghormatan yang besar kepada orang tersebut. Fadzalika min ijlalil ilmi. Maka sikap yang demikian itu termasuk di antara bentuk pemuliaan kita terhadap ilmu. Ya. Karena tadi dikatakan hadis adalah ilmu yang sangat mulia. Bagaimana cara kita memuliakan ilmu tersebut? Salah satunya adalah kita mesti memuliakan dan menghormati, mengagungkan orang yang mengajar hadis, guru-guru hadis kita. Wasbabil intifa, dan sikap tersebut di antara sebab-sebab yang nanti akan mendatangkan kebermanfaatan ilmu, ya. Kita berdoa kepada Allah akan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, kalau kita tidak memberikan penghormatan kepada orang yang memberikan asbab kita mendapatkan ilmu tersebut, ya. Orang yang berjasa memberikan ilmu kepada kita, maka hendaklah kita berikan penghormatan, kita agungkan. Wa yataharra ridha, kita berusaha maksimal untuk mendapatkan ridha para guru-guru kita, ya. Kita berusaha agar kemudian orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, ya, ilmu hadis ini khususnya, ya, supaya mereka itu ridho dengan kita, mereka senang dengan kita, ya. Kenapa hadirin sekalian? Ketika seorang guru itu senang dengan muridnya, guru itu ridho, ya, ketika mengajar, maka dipastikan uh, guru itu akan mengajar dengan sepenuh hati. Guru itu akan sayang dengan muridnya, dan doa-doa kebaikan dari seorang guru akan banyak mengalir kepada murid tersebut. Murid yang guru itu ridho kepada muridnya, ya. Doa-doa kebaikan, doa-doa keberkahan, ya. Karena para ulama-ulama yang tulus dalam mengajar, mereka tidak hanya mengajar semata untuk menyampaikan ilmu, tetapi mereka ingin mendidik, ya. Mereka punya niat, punya tujuan bagaimana supaya kemudian ilmu itu terwariskan. Ya, ilmu itu terwariskan. Ada orang-orang yang akan melanjutkan estafet perjuangan mereka sebagai orang-orang yang melanjutkan dakwah dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para guru yang tulus akan mendoakan murid-muridnya. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan guru yang bagaimana kita bisa mendapatkan doa yang tulus dari guru kalau guru kita tidak ridho dengan kita, guru kita benci dengan kita, misalkan gitu, ya. Maka berusaha untuk menghormati guru, wa yasbir ala jifaihi law hasala, dan berusaha untuk bersikap sabar kalau ternyata kemudian kita mendapatkan kepahitan-kepahitan selama belajar dengan seorang guru, gitu, ya. Ya, jadi maksudnya eh, orang belajar tidak instan, ya, tapi ada perjuangan, ada effort di sana. Maka dalam setiap perjuangan dalam nutut ilmu, ya, seorang yang ingin belajar hadis tentu dia harus sabar, ya, dalam perjuangannya tersebut. Kemudian para ulama juga menyebutkan wa ayyur syida zumala'ahu wa ikhwanahu fi talabi ila ma dhafira bihi min fawaid. Hendaklah ketika orang yang belajar hadis itu dia juga mau berkenan untuk memberikan tuntunan, panduan, ya, atau arahan kepada sesama para penuntut ilmu hadis, ya, pada apa yang sudah dia peroleh berupa faedah-faedah, ya, faedah-faedah ilmu hadis. Wala yaktumah anhum, dan tidak bersikap tertutup lalu tidak mau mengajarkan dan tidak mau berbagi ilmu hadis. Fa inna kitmanal fawaid al-ilmiyah anit talabah lu'mun yaqa'u fihi jahlatut talabatil wudha'. Li'anna al-ghayah min talabil ilmi nashruhu. Karena kata para ulama, kalau orang kemudian menyembunyikan faedah-faedah
ya yang dia dapatkan dari hadis Nabi SAW itu justru menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah ya petaka lah gitu ya, yang itu akan menyebabkan orang lain terjerumus pada kebodohan gitu ya. Padahal sebenarnya tujuan dari orang belajar adalah supaya bagaimana nanti juga bisa mengajarkannya. Li'annal ghayata min talabil ilmi nasyruhu. Karena diantara tujuan paling akhir orang belajar itu adalah supaya suatu saat nanti dia juga bisa mengajarkannya. Baik. Alla yamna'ahu al-haya awil kibru minas sa'i fis sama'i wat tahsili wa akhdil ilmi walau mimman huwa dunahu fis sinni awil manzilah. Kita yang di atas, orang yang belajar hadis itu hendaklah dia eh, tidak dihalang-halangi ya oleh perasaan malu atau perasaan sombong ketika berusaha untuk memperoleh hadis ya. Kalau malu bertanya sesat di jalan ya gitu. Orang kalau malu belajar maka dia tidak mendapatkan faedah ilmu. Apalagi sombong. Sombong di sini antara lain maknanya kalau merujuk kepada hadis, sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas ya. Menolak kebenaran, tidak mau menerima nasihat ya, wa ghamtun nas dan merendahkan orang lain. Ya, tidak mau belajar, angkuh tuh ya, merasa sudah hebat, sudah alim gitu ya. Merasa dia yang udah paling alim, paling benar, orang yang lain salah misalkan tuh ya. Ya, ya sikap pembelajar itu harus ditumbuhkan pada setiap orang yang belajar hadis ya. Maka udah punya malu atau misalkan malu berlebihan atau misalkan tadi sombong ya, merasa udah hebat. Nah, ini bukan sikap seorang pembelajar hadis. Ya, walau mimman huwa dunahu fis sinni awil manzilah. Meskipun dia harus mendapatkan hadis, dia belajar hadis, dia mendengar hadis dari seorang guru yang ternyata guru tersebut misalkan lebih junior secara usia, lebih junior secara usia ya. Bisa jadi gurunya lebih muda gitu ya. Bisa jadi guru yang mengajarkan hadis ternyata adalah adik kelas misalkan gitu ya. Awil manzilah atau bahkan kedudukan di masyarakat tuh ya. Dia udah jadi seorang yang terpandang, ternyata dia harus belajar hadis atau dia mendengarkan hadis dari orang yang tidak seterkenal dia misalkan. Maka seorang yang punya himmah untuk belajar hadis tidak boleh punya sikap yang seperti itu ya. Ada al-iqtisar ala sama'il hadis wa kitabatihi duna ma'rifati wa fahmi. Nah, kalau udah belajar hadis juga tidak boleh sekedar hanya memperoleh hadis saja, mendengarkan hadis terus sekedar mencatat ya. Apalagi zaman sekarang misalkan hanya ya, duduk saja bikin merekam misalkan gitu ya. Duna ma'rifati wa fahmihi. Tetapi meninggalkan usaha untuk memahami dan mengetahui lebih dalam apa yang menjadi kandungan hadis ya. Jadi memang belajar hadis kita tidak hanya sekedar tahu hadisnya, tidak cuma sekedar baca kitabnya, tidak sekedar mendapatkan riwayah, tetapi juga hendaklah kita berusaha untuk memahami secara mendalam dan mengerti apa yang menjadi kandungan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, ayyuqaddima fis sama'i wal dhabti wat tafahumi as-sahihain ya. Nah, ini sebagian para ulama menyebutkan seperti itu ya. Jadi diantara adabnya adalah maksudnya lebih mendahulukan dalam belajar hadis itu pada kitab-kitab atau sumber-sumber rujukan yang memang dianggap paling urgen ya. Di sini dicontohkan misalkan bagaimana mendengarkan hadis, mendapatkan hadis, mencatat bahkan memahami hadis-hadis yang ada di dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu sebagai urutan prioritas ya. Summa sunan Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i, baru kemudian kitab-kitab Ashabus Sunan. Summa ma tamussul hajatu ilaihi minal masanidi wal jawami ka Musnad Ahmad wa Muwatta Malik. Lalu kemudian kitab-kitab lain ya, bolehlah kitab-kitab lain yang memang kita merasa berhajat untuk mendapatkan hadis-hadis dari kitab-kitab tersebut ya, boleh kitab-kitab yang lain. Nah, ini diantara adab yang disebutkan para ulama itu ya.
Bukan berarti kemudian tidak boleh baca kitab-kitab hadis yang lain, gitu ya. Tapi mungkin ini sebagian para ulama menganggap sebagai eh, sesuatu yang yang selayaknya dilakukan karena melihat kepada urutan prioritas, ya, kurang lebihnya seperti itu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, mungkin sedikit saja ya kita bahas poin-poin pentingnya tadi terkait dengan adab-adab menuntut ilmu yang meskipun sebenarnya ini berlaku umum juga dalam ilmu-ilmu yang lain, dan hanya ilmu hadis, ya. Tapi saya kira ilmu hadis karena dia adalah warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu saja kita harus berusaha maksimal ya dalam mendapatkan ilmu hadis tadi dengan menjaga adab-adabnya. Supaya apa tadi? Supaya ilmunya barokah, supaya ilmunya bermanfaat sesuai dengan apa yang diharapkan dari ilmu hadis tersebut. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, adabul muhaddis. Adab yang berhubungan dengan seorang al-muhaddis, ya. Memang terjadi perbedaan pendapat apa maksud muhaddis itu, ya. Ada orang yang mendefinisikan muhaddis sebagai seorang ahli hadis secara umum, ya. Dia yang mendefinisikan muhaddis itu adalah ulama hadis, ya. Ada juga yang membedakan antara ulama hadis dengan muhaddis, ya. Intinya terjadi perbedaan pendapat. Kita tidak membicarakan itu secara detail di sini. Sebagian yang mengatakan kalau ulama hadis itu ya orang yang banyak riwayat, punya koleksi tentang hadis, ya, dia banyak baca kitab-kitab hadis. Sementara kalau muhadis, dia di samping punya banyak riwayat, dia banyak belajar hadis, dia mengetahui banyak hadis-hadis Nabi SAW, tapi dia juga mengerti, ya, bagaimana hal ehwal hadis tersebut, ya, kualitasnya. Dia mengerti riwayat, dia mengerti diroya, dia bahkan mengerti apa ya, ilmu rijal di dalamnya, jarah ta'dil, ya, dan ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan hadis Nabi SAW, yang barangkali minimal mengertilah tentang dasar-dasar mustalahul hadis. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Tapi ada juga yang mendefinisikan muhaddis itu ya orang yang mengajarkan hadis tuh. Makanya ada pembagian adabul thalibil hadis dan adabul muhaddis. Nah, mungkin di sini kita mendefinisikannya secara yang sederhana saja, adab bagi orang yang mengajarkan hadis. Bima anal istighala bil hadis min afdalil qurubat ala Allah, ya. Dikarenakan menyibukkan diri, ya, dengan hadis, dengan urusan hadis, ya, bergelut dalam dunia hadis, min afdalil qurubati ala Allah, ya, termasuk di antara bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, ya, min afdalil qurubat wa asyrafis sinaat, termasuk di antara aktivitas yang sangat-sangat mulia. Fayam bagi alaman yashtagilu bihi wa yansyuruhu bainan nas ayatahala bimakarimil akhlaq. Maka sudah semestinya lah bagi orang yang memang tadi menyibukkan dirinya, hidupnya dengan hadis, mengajarkan hadis di tengah-tengah masyarakat, ayatahalla bimakarimil akhlaq, ya, agar dia berusaha untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, ya, wa mahasinisyam, ya, dan perangai yang indah, itu ya. Wa yakuna masalan sadiqan lima yu'allimuhun nas, dan hendaklah dia menjadi suri tauladan yang benar, gitu ya, suri tauladan, contoh yang baik, ya, berdasarkan apa yang diajarkan. Karena dia ngajarin hadis, maka tentulah dia harus memulai implementasi kebaikan itu dari dirinya, ya. Dia ngajarin orang, sebelumnya dia harus mengimplementasikan dalam kehidupannya. Mutabiqan lahu ala nafsihi, ya. Dia harus sesuai pada dirinya qabla ayyamura bihi ghairah. Ya, dia harus mengimplementasikan ilmu itu pada dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum kemudian dia mengajarkan pada orang lain. Ya, ini secara umum, ya. Nah, para ulama juga menyebutkan secara detail, misalkan yang pertama tashihun niyah wa ikhlasuha, ya. Yang pertama adalah tentu meluruskan niat. Jadi mengajarkan hadis juga perlu hati yang ikhlas. Tashihun niyah wa ikhlasuha, dan keikhlasan.
wa tathhirul qalbi min agradid dunya ka hubbi ri'asah aw syuhrah. Para ulama menyebutkan misalkan dia harus membersihkan motivasi hatinya itu dari keinginan-keinginan untuk mendapatkan orientasi dunia. Ka hubbi ri'asah aw syuhrah. Misalkan untuk mendapatkan jabatan ataupun untuk mendapatkan popularitas. Di mengajar hadis mestilah niatnya lurus ya dari keinginan-keinginan tersebut ya. Kemudian misalkan disebutkan ayyakuna akbaru hammihi nasyral hadis wa tablighu ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubtaghiyan minallahi jazilal ajr. Hendaklah juga orang yang mengajarkan hadis itu punya semangat yang tinggi menyampaikan hadis. Ya, untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas Rasulullah SAW, yakni tabligh mubtaghiyan minallahi jazilal ajr. Ya, dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi penyambung lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya, tugas seorang yang mengajar hadis. Ayur sidaman sa'alahu an syai' minal hadis ya, juga punya komitmen siap untuk membimbing para murid-muridnya yang bertanya tentang hadis ya. Ini jadi seorang guru hadis, samping punya niat yang ikhlas, semangat ngajarin hadis, dia juga harus siap membimbing. Nah, kesiapan membimbing ini kan menunjukkan bahwa orang yang menjadi guru hadis itu tidak sembarang orang, gitu ya. Tapi memiliki kompetensi. Nah, ya, mesti punya kompetensi. Nanti ada pembahasan tersendiri ya tentang kompetensi atau ahli ya. Nanti ada syarat minimal orang dianggap sah untuk belajar hadis secara ilmu riwayah. Dan juga ada kompetensi minimal nanti ya. Kapan seorang itu dianggap sudah layak untuk mengajarkan hadis itu. Terutama dalam sudut pandang ilmu riwayah. Baik, kembali lagi punya komitmen membimbing para murid yang bertanya tentang hadis. Ayur syida man sa'alahu an syai' minal hadis. Yang ke berikutnya ya, ayatatahhara wa yatatayyaba. Lahiyatahu, bahkan dicontohkan seperti itu ya. Jadi orang yang mengajarkan hadis itu adalah mereka juga berusaha untuk dalam keadaan suci, memakai harum-haruman ya, minimal berwudu. Bahkan disebutkan di antara imatil muhaddisin terdahulu mereka ada yang mandi ya, memakai pakaian terbaik, memakai harum-haruman. Dalam rangka apa? Untuk menjaga wibawa mereka sebagai orang yang menyambung lidah Rasulullah SAW. Menyampaikan hadis-hadis Nabi dalam keadaan yang terbaik. Bagaimana berusaha untuk tampil yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika ingin membawakan hadis-hadis Nabi SAW. Saya mau tahan bahkan membawakan wa yusarrih lahiyatahu itu ya. Merapikan jenggotnya gitu ya. Barangkali jenggotnya urak-urakan. Ya, mungkin nih jadi gambaran juga ulama-ulama hadis dahulu itu umumnya berjenggot tuh ya. Umumnya mereka berjenggot sehingga mereka begitu menjaga penampilan mereka juga itu ya, supaya kemudian benar-benar siap dan berwibawa, elegan ketika membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyajlisa mutamakinan biwaqarin wa haibatin ta'ziman li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika duduk juga duduk dengan penuh wibawa sebagai bentuk pengagungan terhadap hadis yang diajarkan. Ya, duduknya yang tenang gitu, penuh penghormatan ya terhadap majelis yang dia bawakan. Ya, mungkin ulama dahulu duduknya ada yang mungkin lesehan ya, atau bisa juga duduknya ulama hadisnya dikasih tempat duduk yang lebih tinggi gitu ya. Saya kira itu masih menjadi tradisi di beberapa majelis-majelis riwayah ya, dan juga di majelis-majelis para ulama-ulama besar di Timur Tengah. Ulamanya dikasih tempat duduk yang tinggi, lalu murid-muridnya di bawah gitu. Tapi pada intinya adalah bagaimana menciptakan suasana yang penuh dengan khidmat ya, penuh dengan kekhusyuan, ketenangan ya, dan suasana yang penuh dengan takzim ya kepada hadis yang diajarkan. Ya, bukan majelis yang penuh dengan canda tawa-tawa gitu ya. Bukan berarti nggak boleh bercanda nanti ya, ada pembahasannya. Tapi mereka begitu menjaga adab di dalam menyampaikan hadis Rasulullah SAW.
ayaqbala 'ala al-hadirin kullahum wa la yakhussa bi inayati ahadan duna ahadin. Ya, ngajar hadis itu di hadapan para murid-muridnya dan berusaha untuk tidak memalingkan wajah. Maksudnya berusaha untuk tetap concern gitu ya. Perhatian betul kepada para murid-murid, para hadirin. Wa la yakhussa bi inayati ahadan duna ahadin, dan kalau bisa jangan sampai dia hanya menghadap ke satu arah aja gitu. Sehingga jamaahnya, murid-muridnya banyak, hadap ke kanan aja, kiri enggak gitu ya. Itu tidak tepat. Guru hadis harusnya di hadapan banyak murid-murid ya, di mana murid-muridnya bisa semuanya menyaksikan gurunya dan guru ini juga bisa menyaksikan seluruh murid-muridnya. Kurang lebihnya seperti itu. Ayaftatiha majlisahu wa yakhtimahu bihamdillahi ta'ala wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'an yaliku bil hal. Ya, ketika seorang yang mengajarkan hadis itu hendaklah dia juga membuka dan menutup kajiannya dengan tahmid, hamdalah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta doa yang layak gitu ya. Saya sering bilang dengan mahasiswa di kelas gitu ya. Saya kira ini diimplementasikan dosen hadis gitu ya, orang yang mengajar hadis di kelas misalkan. Ya harus punya karakter yang berbeda dengan, mohon maaf, misalkan mata kuliah biasa gitu ya. Ya minimal harus punya SOP-nya harus dengan mulai dari hamdalah gitu ya, muji Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu di majelis hadis. Begitulah di antara adab dan adat ya para ulama-ulama ahlul hadis ketika mereka mengajar. Dan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan menutupnya nanti ya. Nggak asal tutup langsung pulang. Nggak. Gitu ya. Sebelumnya ditutup dengan hamdalah. Ya. Minimal salawat kepada Nabi SAW. Ya. Ya. Bahkan doa yang dianjurkan. Ya. Kalau kita melihat kepada Rasulullah SAW misalkan mengajarkan ada doa kafaratul majlis misalkan ya. Ketika ditanya oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang kau baca ya Rasul? Maka Nabi katakan itu adalah kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi, jika seandainya di dalam majlis itu ya terdapat satu dosa yang muncul, yang timbul, ya, maka dengan kafaratul majlis, ditutup majlis itu tadi dengan doa tersebut, maka itu menjadi penghapus kesalahan-kesalahan yang mungkin tercipta selama forum atau majlis tersebut. Subhanallah. Ya. Majlis hadis adalah majlis yang agung, ya, majlis ilmu, warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ayajtaniba ma la tahtamiluhu qulul hadirin aw ma la yafhamunahu minal hadis ya. Ketika mengajar hadis juga berusaha menyampaikan makna hadis sesuai dengan kemampuan atau pemahaman murid-muridnya. Jangan sampai kemudian justru malah murid-muridnya nggak paham, ya. Ya ini memang menunjukkan adanya lagi-lagi kompetensi tadi ya. Guru yang baik mesti akan memahami bagaimana kondisi muridnya, ya. Mengerti bagaimana dengan bahasa apa dia menyampaikan, ya. Dengan metode apa dia mengajarkan yang sekiranya materi atau hadis yang diajarkan itu bisa dipahami dengan baik oleh para murid-muridnya. Yaktimal imla bihikayatin wa nawadir litarwihil qulub wa tradisyam. Ya termasuk juga bisa saja sesekali menyelengi kajian hadis itu dengan guyonan ringan agar tidak membosankan para murid. Nah, tadi saya bilang bisa saja ya bercanda sewajarnya, tapi menghindari misalkan candaan yang membuat tertawa terbahak-bahak, ya, yang membuat gaduh atau riuh, ya, ribut, ya, majelis hadis itu, ya, apalagi dengan teriakan, misalkan, itu dianggap kurang hormat dengan hadis, ya. Sebagian ulama hadis dahulu, ya, itu ada yang mereka tidak berani mengangkat suaranya tinggi, karena begitu merasa
eh, betapa merasa ini majlis yang sangat-sangat mulia, gitu ya. Tidak layak disertai dengan kegaduhan, tidak layak disertai dengan suara-suara tinggi, lebih tinggi daripada mereka takut lebih tinggi daripada suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi pada intinya eh, tidak harus dengan keadaan yang memang serba serius gitu ya. Ya, belajar dan mengajar hadis saya kira juga sebagaimana belajar dan mengajar ilmu yang lain pun juga perlu relaksasi ya, perlu apa, keadaan yang memang nyaman bagi semua pihak. Demikian. Nah, itu mungkin beberapa ya. Bisa referensi-referensi bisa dibaca. Jamil Akhlaqir Rawi Adabis Sami karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ada Abu Sami Mutakalim Ibn Jama'ah Jami Bayan Ilmi Fadli karya Ibn Abdul Bar. Taisir Mustalahil Hadis karya Syekh Mahmud Tahan. Ini beberapa ini saya ambil dari Taisir Mustalahil Hadis karya Syekh Mahmud Tahan. Ya, pada intinya bahwa dalam belajar hadis dan mengajar hadis itu ada sejumlah adab-adab eh, yang mesti diperhatikan ya, etika-etika ya. Meskipun mungkin tadi kita lebih banyak kepada etika-etika yang sifatnya batiniah ya, menjaga hati itu ya. Tapi juga ada etika-etika bagaimana menjaga supaya nuansa dan suasana di majelis hadis, di pengajian hadis itu eh, terjaga itu ya. Para murid berusaha untuk tidak ribut, tidak riuh ya. Kalau memang mencatat, mencatatlah dengan serius itu, bukan sambil main-main itu. Sambil nyatat sambil ngobrol itu misalkan ya, itu tidak pantas ya, kurang tepat jika itu dilakukan di majelis hadis itu ya. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang memang perlu diperbincangkan, yang memang perlu terkait dengan untuk menambah pengetahuan ya, yang berhubungan dengan hadis, itu memang hal-hal yang memang perlu untuk ditanyakan ya. Eh, Sebagian guru-guru hadis ya, guru-guru kami mengajarkan kalau belajar hadis itu berusaha untuk eh, mendekat ke arah guru itu ya, lebih ke depan atau lebih baik gitu. Jangan biarkan majelis hadisnya eh, tidak rapi, tidak rapat gitu ya, merapat ke depan ya, supaya lebih mudah untuk mendengarkan faedah-faedah dari para guru hadis seperti itu ya. Ya, ini sebagian juga diambil dari faedah kata para ulama dari hadis Jibril ya, bagaimana Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi SAW dalam rupa seorang laki-laki rupawan, duduk di hadapan Nabi SAW, bahkan menyentuhkan lututnya di hadapan lutut Nabi. Gitu ya. Ya, emang kalau kita belajar sama guru mungkin tidak harus juga ya kita nempelin lutut sama lutut gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan itu menunjukkan adanya sifat keseriusan dari orang yang ingin belajar itu. Kalau datang kepada seorang ulama ya dia berusaha untuk mendekat dan memperhatikan dengan seksama apa yang eh, nanti akan disampaikan oleh seorang guru atau ulama tersebut ya. Jangan sambil ngomong, jangan sambil melakukan hal-hal lain, apalagi hal-hal yang mungkin bisa eh, menyita perhatian eh, kepada hal tersebut gitu ya, atau hal-hal yang justru malah membuat guru kita atau ulama hadis tersebut justru malah merasa terganggu gitu ya. Eh, nah, itu mungkin beberapa hal-hal yang perlu untuk kita pahami untuk materi kita hari ini terkait dengan eh, adab-adab di dalam eh, periwayatan hadis. Tadi ada adab dalam menuntut ilmu hadis dan ada adab bagi orang yang mengajar hadis. Mengajar hadis juga eh, berbeda dengan mengajar ilmu yang lain maksudnya ya. Dalam artian mengajar hadis itu adalah mengajarkan warisan Rasulullah SAW, ilmu yang sangat-sangat mulia, maka kemuliaannya pun harus dijaga lewat etika dan adab yang harus dipahami, diamalkan, diimplementasikan oleh setiap orang yang hadir di majelis hadis tersebut. Baik, hadirin sekalian yang saya muliakan, barangkali ini yang bisa kita perbincangkan ya di pertemuan ini tentang adab periwayatan hadis. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Ya sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.